ini saya review sedikit. Pertama, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Kita belajar tentang pertanyaan para murid berasal dari ambisi, kecemburuan, dan kesombongan pribadi, serta kesalahan menafsirkan kerajaan Yesus berasal dari dulu. Untuk masuk dalam kerajaan surga, hendaklah menjadi anak kecil yang tulus, murni, dan mengetahui relasi dengan Bapa. Dari perikop seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, kita belajar bahwa manusia dipanggil untuk memiliki mata yang melihat dan kerendahan hati terhadap karya Allah. Bagi setiap tindakan kecil yang tulus, Tuhan menjamin upahnya bagi kita melalui kesetiaan. Kemudian dari perikop, siapa yang menyesatkan orang dan tentang garam, kita belajar bahwa penyesatan adalah tindakan yang menuntun orang lain kepada dosa, dan setiap pemimpin wajib mengerahkan segala upaya dalam memberikan teladan yang baik. Setiap orang beriman harus berani mengambil tindakan-tindakan tegas untuk menghindari dosa, bahkan memutuskan hubungan terhadap siapapun yang menjerumuskan kita. Malaikat pelindung senantiasa membawa doa-doa, menjaga, membantu, dan membebaskan kita. Melalui pemurnian, melalui penganiayaan dan penderitaan agar dimurnikan dan diubah menjadi serupa dengan Kristus, setiap orang beriman wajib memiliki garam kebijaksanaan yang memelihara perdamaian. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Monggo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Luar biasa Mas Firdaus, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kita udah tiba di penghujung acara, tapi kita masih ada 30 menit. Saatnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau men-sharingkan ataupun ada tambahan, ataupun ada kesaksian, ataupun ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada kami gitu ya. Kita sangat open sekali untuk menerima masukan, kesaksian, ataupun pertanyaan dari Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Oke, apakah ada tambahan? Silahkan kalau ada yang mau sharing, ataupun kesaksian, ataupun pertanyaan dari teman-teman sekalian. Leo, aku mau bersaksi, tapi di luar ini ya. Boleh, banget Kak. Selamat malam teman-teman. Em, Mungkin yang belum tahu saya Yelin. Saya dulu pernah di Hope, tapi sekarang saya stay di Jakarta. Saya mau em, memberi kesaksian soal kebaikan Tuhan yang saya rasakan, yang keluarga saya rasakan di tahun ini adalah anak saya udah bisa makan, udah bisa minum susu tanpa menggunakan alat bantu lagi. Nggak, yang kalau beberapa dari teman-teman di sini ada yang tahu Declan itu kan pakai selang NGT untuk membantu eh, memasukkan susu gitu, karena kan waktu itu dia belum bisa menelan, belum bisa makannya juga nggak pinter gitu. Jadi eh, 1 bulan ini dia sudah lepas selang NGT, puji Tuhan, dan makanya sedikit demi sedikit sudah lebih baik lah, dari hari ke hari itu udah lebih pinter gitu. Ya mungkin kalau memang harus mengulang untuk masa-masa MPASI yang di usia 6 bulan, ya dia emang harus mulai dari nol, tapi untuk saat ini sih progresnya sudah lebih eh, baik ya, sudah lebih cepat gitu. Em, Waktu beberapa bulan yang lalu dari awal tahun itu kan eh, berdoa gitu, kayak mana ini ya gitu, karena terapi di rumah sakit itu menurut saya eh, tidak cukup membantu, karena walaupun gratis BPJS gitu kan, tapi itu kan antrian ya, 2 minggu kita terapi, terus nanti terjeda 3 minggu atau enggak 1 bulan lebih baru nanti ada jadwal lagi, dan itu kayak karena tidak konsisten jadi kayak sia-sia gitu. Jadi waktu itu bergumul di awal tahun, ya semoga Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami, karena untuk terapi mandiri itu tuh eh, menurut saya nggak murah gitu, karena sekali pertemuan itu di 2 jam 500.000, dan sebulan itu tuh 4 sampai 6 kali pertemuan, jadi kan kita harus mengikat pinggang lebih kencang lagi ya untuk anak ini, untuk terapinya, untuk susunya, segala macam gitu. Karena kan kalau dia tergantung sama susu, ya otomatis eh, keuangan itu agak sedikit membludak gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan kami gitu. Kami tidak perlu mengutang, kami tidak perlu apa namanya pinjol ataupun apapun itu, ya. Tuhan cukupkanlah dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sekeluarga gitu. Jadi ya itu yang mau saya saksikan, karena gimana ya, masih ada rasa haru gitu. Karena
butuh waktu 2,5 tahun untuk melihat dia itu bisa makan gitu loh teman-teman. Karena kalau kalau orang mikir kan biasa gitu kan, anak makan biasa emang udah waktunya gitu. Tapi untuk saya pribadi menunggu menunggu dia itu bisa makan itu tuh kayak aduh ini nih benar-benar kebahagiaan yang nggak bisa digantikan gitu loh. Ngelihat dia itu bisa bisa bertumbuh, bisa kuat, bisa bertahan sampai sekarang itu ya prosesnya ya luar biasa gitu. Untuk teman-teman yang tahu gitu kisahnya dia gitu, yang dia dulu lahir prematur 1 kilo segala macam, tapi Tuhan izinkan untuk dia hidup gitu. Ya puji Tuhan. Terima kasih teman-teman, itu aja yang mau saya ceritakan. Tuhan berkati. Thank you Kak Yelin. Tuhan berkati. Oh, ternyata di Jakarta ya. Di Jakarta mana Kak Yelin? Aku di Jakarta Barat, Cengkareng. Oh di Cengkareng. Oke oke. Aku Hmm. di pusat di Oh, Sudirman. kamu di Pusat. Eh, Oke, oke. Nanti oke kita lah. lanjut chatting. Thank you Kak Yelin untuk kesaksiannya. Tentu menguatkan kita semua ya. Bahwa penyelenggaraan Tuhan terus selalu ada dalam hidup kita gitu ya. Dari peristiwa yang sederhana maupun yang besar. Ya. Ada lagi kesaksian ataupun pertanyaan ataupun tambahan dari Ibu Bapak, teman-teman sekalian, dipersilahkan. Ya, aku boleh deh. Jadi terinspirasi sih dari kisahnya Yelin gitu ya. Wah, apa ya? Kalau kita lihat ya topik hari ini juga sangat 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 menguatkan sekali gitu ya. Eh, dan semakin kita bersyukur ya, Injil ini emang emang dahsyat sih ya. Kita pelajari Injil, kabar sukacita, bicara soal Yesus gitu. Kita tuh kayak ini loh, kayak kita bercermin eh, dengan diri kita sendiri akhirnya kita sejauh mana sih gitu ya, sejauh mana sih mengenal Yesus, sejauh mana sih aku udah em, apa namanya sedalam apa sih cintaku akan Tuhan gitu ya, cintaku akan Yesus gitu. Eh, Sebesar apa sih pengorbananku yang udah aku berikan buat Yesus gitu ya. Ya nggak akan mungkin lah kita berkorban apa-apa gitu melebihi Yesus, kayaknya nggak mungkin. Kita bahkan seluruh hidup kita pun kita abdikan sama Tuhan pun itu nggak sanggup membayar sebenarnya. Pakai darah kita pun nggak akan sanggup karena darah kita darah kotor ya. Yesus itu dengan darahnya yang suci itu impossible rasanya kita bisa membalas kebaikan-kebaikan Tuhan gitu ya, untuk kita bisa nyampe yang kayak tadi yang nyampe di surga tuh enak, kita mau apa aja minta, rasanya itu terlalu dunia, rasanya terlalu cetek rasanya ya. Kalau kita di surga masih minta es krim, masih minta makan, rasanya enggak lagi ya. Tapi tadi udah ditekankan sekali lagi bersama dengan Tuhan. Nah itu loh, bersama dengan Tuhan itu udah yang paling nyaman, paling enak dan paling dahsyat, sampai kita bisa bilang walaupun mungkin apa ya kehidupan kita itu apa ya kehidupan kita tuh kayak eh, banyak masalah, tapi bersama dengan Tuhan eh, ya banyak ya mungkinnya kita pernah ngalamin gitu, bersama dengan Tuhan ya aman gitu loh, aman aja gitu, damai aja sekalipun ada banyak persoalannya. Mungkin kayak Yelin tadi tuh ceritanya tuh bukan fiktif ya tapi fakta ya, dari awal anaknya lahir ke dunia pun sudah membawa PR yang besar. Bahkan mungkin aku rasa ini bukan cuma untuk bicara soal untuk Yelin aja, tapi kita melihat sendiri kebaikan-kebaikan Tuhan yang ajaib gitu dalam kehidupannya Yelin, yang membuat kita jadi semakin semangat ya untuk bisa berani menghadapi dan menerima setiap keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu rasanya nggak semudah itu. Orang butuh puluhan tahun bahkan untuk bisa menerima kenyataan. Loh kok iya bisa ya, aku dikasih Tuhan begini, aku kurang apa lagi? Bisa aja gitu kan. Bisa aja kita, jangan kita ngerasa kayak kita udah yang paling-paling terbaik gitu ya. Aku udah melayani, mengabdi sama Tuhan bahwa puluhan tahun loh. Kok aku dikasih penderitaan yang begini, yang aduh kayaknya pengen kayak orang lain gitu. Padahal enggak loh. Sebenarnya sebenarnya kalau kita bicara ya, kita renung-renungkan lagi. Bahkan aku kalau bisa lihat bagaimana perjalanan Yelin dari nol sampai sekarang, dari dia single sampai dia punya anak ini, wah itu dari kemuliaan sampai kemuliaan sebenarnya. Eh, Yelin masih tetap waras dengan kondisi sekarang ini pun itu ajaib buat aku, karena dia dulu, dia kalau kita flashback ke belakang, Yelin itu nggak semudah itu. Jangankan buat orang lain, bahkan untuk dirinya pun dia struggling. Tapi dia sekarang jadi perempuan yang kuat, itu merupakan keajaiban buat aku. Perempuan yang kuat dan harus membopong anaknya itu juga ajaib. Nah itu soal Yelin. Tapi kalau bicara soal aku sendiri yang ngalamin gitu kebaikan Tuhan, aku rasa wah nggak akan cukup lah ya kita
mengurai satu persatu kebaikan Tuhan yang sampai detik ini nggak berhenti. Bahkan sampai kita mati pun nggak berhenti. Bahkan kita udah sampai di surga pun kita akan selalu wow gitu melihat kebaikan Tuhan. Kita untuk mengaguminya, kalau kalian bisa baca di kitab suci ya, bagaimana kita kagumnya dengan kebaikan Tuhan, itu nggak cukup 100.000 tahun pun kita untuk Tuhan kok baik banget ya, kok baik banget. Kita akan pasti terkagum-kagum. Butuh 1.000 tahun untuk kita bisa, oh kok bisa ya? Wah, untuk mengagumi Tuhan aja butuh 1.000 tahun nantinya kita di surga sana gitu. Saking dahsyatnya dia gitu, saking baiknya dia. Nah, ya itu yang aku rasain. Makanya kenapa ya tadi ya keterpisahan dengan Allah. Wah, itu udah pasti udah neraka. Walaupun mungkin kita rasa kayak kita belum di neraka ya, tapi kita rasakan di bumi pun udah kayak neraka, keterpisahan dengan Allah. Jadi itu yang buat saya sendiri, waduh aku nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Sekalipun mungkin kita berhadapan dengan neraka-neraka dalam setiap hari juga ya, neraka dengan pekerjaan, neraka dengan keadaan politik sekarang ini, keadaan ekonomi itu kan mengerikan ya. Neraka itu kan sesuatu yang tidak nyaman buat kita, yang nggak enak gitu loh. Kalau surga kan isinya kan sukacita, damai sejahtera gitu, kebenaran, kebajikan, walah itu udah surga banget rasanya gitu ya. Tapi kalau kayak sana yang segala-gala mahal, segala-gala susah, segala-gala walah ini nggak nyaman, di mana-mana ada begal, di mana-mana ada penyakit, dia neraka gitu walaupun kita di bumi gitu. Tapi kita bersama Tuhan tuh, waduh, berjalan bersama tuh udah enak banget lah ya. Maksudnya yang aku rasain tuh enak banget lah. Tuhan tuh setia dan adil gitu. Walaupun mungkin sekarang kita nggak ngerti ini kenapa nih ya, kenapa aku berhadapan dengan ini gitu. Tapi ya memang dia setia dan adil gitu loh. Benar-benar adil gitu ya. Makanya jangan nggak perlu kita mengkomparkan diri kita dengan orang lain gitu. Kayaknya hidupnya lebih bahagia. Kamu nggak tahu kan? Setiap orang punya salib-salibnya masing-masing. Semua orang perjalanan masing-masing. Semua orang makin dia diberkati, makin sebenarnya PR-nya makin banyak gitu kan. Nah, dan itu semua tujuan-tujuan kita. Jadi kita jangan mikirnya kita ini harus jadi berkat. Intinya seperti itu. Karena kita sudah hidup dalam berkatnya Tuhan. Jadi jangan berhenti. Sekalipun itu mungkin susah, sekalipun itu ya. Tadi Linda bilang juga ya. Wow, walaupun aku harus ngeluarin biaya banyak, apa dan segala macam. Buktinya kita nggak meninggal kok sampai detik ini masih Tuhan pelihara. Ya, nggak kita sampai nggak ada beras, nggak bisa beli apa-apa kan nggak. Memang keuangan kita mungkin masih susah, tapi nggak ada kok kita yang sampai dipermalukan Tuhan, sampai harus minta-minta di pinggir jalan kan enggak. Ya, masih kaum-kaum terhormat kita di mata Tuhan, bahkan di mata orang sekeliling kita gitu ya. Dan itu yang membuat aku sampai detik ini, wah, gimana ya kalau orang-orang yang hidup tanpa Tuhan, kok bisa dia nyaman ya tanpa Tuhan gitu. Kok kadang-kadang suka sedih gitu, kadang-kadang suka berpikir seperti itu karena aku rasa aku kalau tanpa Tuhan, waduh, nggak tahu deh, nggak betapa luar biasanya dan saya mikir gini ya, kadang-kadang suka berpikir bahkan tadi siang gitu kan, saya suka merenung ya Tuhan kok baik ya gitu, terus kita merenung kan pasti kita lihat keluarga kita, lihat suami, kok dia bisa apa ya, kok Tuhan bisa merangkai suatu cerita story yang begitu indah dalam tiap-tiap kita gitu ya. Kok Tuhan kasih keluarga yang baik, kok Tuhan kasih suami yang baik gitu. Kok Tuhan kasih semuanya itu amat sangat baik loh, teman-teman. Tapi bukan semuanya itu juga kayak jalan tol mulus, enggak. Tapi sungguh sangat baik, sepaket lah ya. Maksudnya baik itu di situ ada persoalannya, di situ ada sukacitanya, itu ada gitu. Tapi kok baik banget ya? Kenapa Tuhan mengatur hidupku tuh sangat-sangat sempurna bisa dibilang gitu ya. Semua kita tuh sempurna dengan jalan-jalannya ya. Jangan kita compare, oh Kak Yus memang enggak begitu. Semuanya itu ada lika-likunya, ada salibnya masing-masing gitu. Tapi kita bisa bilang, Tuhan kok baik ya. Kok ada ya? Sampai saya mikir, kok ada ya manusia yang bisa manusia yang bisa mencintai saya. Nah, kita ngacak ke diri kita kan. Kita kan singa nih ceritanya kan. Ada orang yang mencintai singa betina yang begini gitu. Terus kita punya Tuhan yang tahu kita nih singa kayak apa, tapi dia tetap mau mati buat kita gitu. Kita kan orang berdosa ya. Orang kita nggak ada siapa-siapa. Kok Tuhan kok bisa begitunya? Saya cuma mikir gini, Tuhan itu kan wah jauh lah ya, bukan jauh. Tuhan itu kan wah besar dahsyat, memang dia Tuhan itu baik gitu ya. Tapi kita melihat dari orang-orang sekitar kita, kok ada ya Tuhan beri aku suami yang bisa menerima aku, suami yang bisa sayang sama aku, mau rela gitu hidup bagi kita gitu. Itu aja kan udah merupakan contoh Tuhan gitu loh. Contoh Tuhan yang ajaib. Itu yang membuat kita jadi oh Tuhan terima kasih banyak ya. Nah, hal-hal semacam itu
Mungkin kita bisa, kok bisa ya aku punya orang tua sebaik ini, kok bisa ya aku punya mertua sebaik ini ya. Maksudnya terlepas mereka ada juga kurang-kurangnya gitu ya, karena kita pun ngaca, kita pun juga belum tentu anak yang sempurna juga. Tapi bisa kita melihat dari sudut pandang yang, ih luar biasa ya Tuhan ya, kok ada ya begini. Itu yang buat kita jadi ngaca gitu. Kenapa kita perlu terus baca firman gitu ya, apalagi ini Injil gitu ya. Itu membuat kita banyak bercermin nyata gitu. Kasih Tuhan itu memang sungguh-sungguh nyata gitu dalam kehidupan kita, bukan hanya tulisan gitu ya, tapi dia sungguh-sungguh hidup. Itu yang buat aku wah, sayang banget rasanya. Bahkan kita sedih banget rasanya. Dan aku sampai detik ini pun detik ini pun lagi bergumul. Biar aku, Tuhan tolong tunjukkan belas kasih-Mu. Mungkin tahun ini, mungkin apa ya, masa-masa ini bukan masa-masa yang gampang buat semua orang. Tapi aku tahu tahun ini pasti banyak mujizat yang dirasakan teman-temanku. Kenapa Engkau harus turunkan mujizat Tuhan? Bahkan aku paksa Tuhan untuk turunkan mujizat. Supaya apa? Kami ini manusia lemah. Kami ini cuma manusia dan debu tanah. Kami ini manusia rapuh. Kami ini bahkan seperti Thomas yang butuh bukti untuk segala sesuatunya. Jadi Tuhan tolonglah, karena hamba-Mu ini lemah, tolong lakukan mujizat untuk semua teman-temanku agar mereka percaya kembali, jangan biarkan hati mereka dingin. Aku sampai doa begitu. Semua teman-temanku, biar mereka merasakan kebaikan-Mu sekali lagi Tuhan. Dan itu yang akan membuat mereka semakin dekat dengan Engkau. Jadi semakin banyak orang mengalami Tuhan itu. Jadi kita tuh harus menjadi kesaksian. Itu yang aku doakan selalu. Hidup kita jadi kesaksian. Kalau kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, apa yang kita ceritakan buat orang lain? Nah, jadi itu sekarang doaku. Lakukan sekali lagi Tuhan, mujizat untuk terjadi untuk semua teman-temanku, sehingga namamu dipermuliakan, banyak orang jadi percaya. Karena hari-hari gini nggak banyak anak-anak yang percaya lagi sama Tuhan, karena seolah-olah Tuhan itu jauh. Tuhan itu, mereka bisa mencari kesenangannya di luar dari Tuhan gitu ya. Apalagi Gen Z sekarang ini susah banget untuk bisa percaya sama Tuhan, percaya sama manusia, apalagi gitu kan. Jadi itu yang menjadi doaku. Karena wah begitu banyak ya. Ini ceritanya udah kemana-mana nih teman-teman, gara-gara saking luar biasanya Tuhan akhir-akhir ini yang kurasakan. Padahal ini juga lagi ketar-ketir juga karena Bertus sebentar lagi juga akan sidang berikutnya. Jadi sebenarnya dia itu kondisinya tidak baik-baik saja. Kelihatannya dia ketawa-ketawa, dalam hati sebenarnya dia meringis karena mau sidang berikutnya. Tapi aku bisa nyatakan Tuhan udah bawa dia sampai sejauh ini, itu juga semua karena anugerah yang besar dan melimpah dalam kehidupan dia terutama ya. Dan semuanya juga pasti nggak mudah, tapi bersama Tuhan kita aman. Dan yang Tuhan lihat dan Tuhan cari sampai detik ini, kalau kita masih setia, itu pertahankan sampai akhir hayat teman-teman. Tetaplah melayani sekecil apapun itu, tetaplah melayani, tetaplah mendengarkan Tuhan, tetaplah join komunitas, layani Tuhan sepanjang kita masih hidup gitu ya. Sekalipun di dunia pelayanan juga nggak mudah, kita ketemu dengan orang-orang yang aneh, karena kita sendiri pun mungkin manusia aneh juga gitu ya, buat dia atau buat siapapun. Tapi tetaplah kejar, tetaplah lakukan, walaupun nanti mungkin ada yang udah menikah ataupun punya anak, tetap paksakan seisi rumah kita melayani Tuhan apapun itu. Karena kalau satu orang aja melayani Tuhan, satu orang aja bertobat, bayangin efeknya itu apa? Seisi rumahnya itu diselamatkan. Bayangin kalau semua rumah kita orang-orang yang melayani, bahkan seisi kota, seisi RT RW, itu pasti penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang mau aku sampaikan. Hanya mempertegas aja, malum lah ya emak-emak ya, selalu bawaannya itu pengen banget semua orang itu mengalami apa seperti yang kayak kita alami juga gitu. Biar orang-orang bisa melihat, oh ada Tuhan Yesus ya gitu. Jadi hidup kita nggak gitu-gitu aja, tapi mengalami peningkatan hari lepas hari, baik secara ekonomi, secara iman juga, secara sukacita juga, keluarganya diberkati. Itu yang kita pengen. Nah, itu yang pengen lagi hari-hari gini yang aku sedang gumulkan, sedang doakan gitu, biar bangkit kembali. Itu aja teman-teman, terima kasih. Tuhan berkati, maafkan ya tambahan dari emak-emak ini dari dapur rekaman. Terima kasih Kak Yusni. Oke, sepertinya menjadi penutup yang sempurna lah ya bagi kita pada malam hari ini. Selanjutnya teman-teman, seandainya ada pertanyaan ataupun ada kesaksian ataupun ada tambahan, bisa disampaikan secara offline gitu ya, melalui kontak kami, entah personal maupun di Instagram ataupun di YouTube gitu ya, bebas. Ya, ini kontak kami, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, house.of.press Bandung. Pengumuman Selasa 5 dan 19 Mei ada doa syafaat Miracle Room online Zoom. Kemudian Selasa 12 dan 26 Mei akan ada persekutuan doa secara offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 di Bandung. Kemudian Jazz episode 135 mengenai kontroversi dan kesaksian Yesus di Hari Raya Pondok Daun. Itu di Kamis
21 Mei jam 19. Nanti dengan Mas Bertus dan Coach Jos ya, saya izin. Ya, sepertinya topiknya akan menarik gitu ya di Hari Raya Pondok Daun. Kita tahu bahwa Hari Raya Pondok Daun mungkin kita perlu recall gitu ya kembali pada kitab Imamat Ulangan ataupun Bilangan gitu ya di bagian tradisi orang Yahudi. Mungkin teman-teman udah bisa siapkan dulu, membaca dulu gitu ya paling tidak. Apa yang akan dibahas itu sangat menarik. Next, kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya. Semoga engkau hai Panglima pasukan surgawi dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Tuhan memberkati. Salam sehat.